saya berangkat ke Pekanbaru. Pada waktu saya berangkat ke Pekanbaru atas utusan daripada jemaat sesuai dengan apa yang sudah diputuskan daripada majelis. Ini bulan Maret awal, jadi ini sudah lama. Kalau misalnya mudah-mudahan masih tetap new. Saudara dan kasih, sebelum saya beritahukan kepada kita apa tanggung jawab kita kepada Tuhan dan apa tanggung jawab Tuhan kepada kita. Kalau saya tidak sampaikan saudara, saya merasa berdosa. Mengapa? Karena ini adalah tanggung jawab kita kepada Tuhan. Jadi bukan hanya apa yang dikatakan oleh Tuhan di dalam Matius 28 ayat 19 dan 20. Bukan hanya menginjil, tetapi Tuhan memberikan kepada saudara dan saya yang merupakan tanggung jawab kita. Saudaraku, sebelum tadi sudah dikatakan oleh Bapak Pandiangan yang tertulis di dalam Bilangan 24 ayat 18, Bilangan 18 ayat 28. Tetapi saya akan buka kepada kita sebagai pada pembukaan pada pelajaran kita pada saat ini yang ayat yang biasa, karena ini yang dibawakan narasumber. Karena pada waktu itu narasumber yang datang ada dari SS, yaitu dari divisi, dan juga datang juga dari UNI, selain daripada pimpinan kita yang ada di daerah. Ayat yang biasa sekarang dikatakan di dalam Matius 6 ayat 33, demikian bunyinya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kalau misalnya judul saya tidak bawa ya saudara, tetapi intisarinya saya sudah buat di flash dan kita coba akan nikmati pada siang hari ini. Saya harap kepada kita Bapak Ibu bersabar, karena sebenarnya ini sangat panjang saudara, karena kami diberikan seminar itu dipadatkan pada waktu itu hanya 1 hari, ya. Begitulah biasanya seminar di Advent. Jadi padat sekali saudara. Kami sampai jam 9 malam masih. Ini adalah apa yang dikatakan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka yang lain akan ditambahkan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sadar atau tidak sadar bahwa kita harus mengutamakan Tuhan lebih dahulu. Mengapa saudara? Karena dikatakan kalau kita mencari Tuhan lebih dahulu, maka yang lainnya akan ditambahkan. Apa yang saudara kasih? Paling utama kesehatan. Saudara akan kasih, kalau Bapak Ibu tidak sehat pada saat ini, pasti Bapak Ibu tidak berada dalam ruangan ini. Kalian salah seorang saudara kita yang tidak sehat, sekarang sedang masuk dirawat di rumah sakit Metapetika Simbol. Mudah-mudahan tidak sehat. Begitu mahalnya kesehatan itu, ya. Jadi untuk itu Bapak Ibu jangan sepelekan kesehatan. Kemarin dulu hampir bersamaan dengan Pak Sehaan katakan itu juga muka-muka. Kesehatan sangat berharga. Mari kita jaga bersama. Baik, sahabat ini saudara terkasih, berkat persetujuan dan persembahan. Baik, next. Dikatakan di sini apakah penata layanan ini? Seringkali orang pikir penata layanan uang-uang. Penata layanan semua termasuk waktu, diri kita, talenta, dan lain sebagainya. Dikatakan penata layanan adalah pola hidup seseorang yang memiliki hubungan yang hidup dengan Yesus Kristus, menerima ketuhanannya yang bekerja dan hidup bermitra dengan Allah, bertindak selaku wakilnya dalam mengelola urusan-urusan yang bumi. Ya, termasuk diri kita ini saudara. Jadi yang kita pikir hanya uang penata layanan, tidak saudara. Waktu yang Anda miliki, talenta yang Anda miliki, yaitu yang paling utama apa saudara? Diri kita ini adalah
semua milik Tuhan. Baik, ya. Dikatakan di sini tanggung jawab penata layanan lebih dari kalian saja, termasuk pemeliharaan dan pembinaan yang baik akan baik. Jadi kita lihat sudah. Tadi saya sudah awali. Kalau Bapak Ibu tidak sehat, saya yakin Anda tidak berada dalam ruangan. Jadi begitu maknanya berkat Tuhan itu. Dikatakan waktu, kemampuan, karunia-karunia rohani dan lain-lain. Oke, terus kita akan fokus ke bagian kepemilikan hak. Jadi yang saya sudah katakan, penata layanan ini termasuk daripada waktu, diri kita, tenaga kita, dan lain sebagainya. Itu makanya dikatakan oleh Tuhan demikian. Bila mana kita mau mengikut Tuhan, dikatakan apa? Dikatakan Tuhan. Tuhan mengatakan, hendaklah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap pikiran. Artinya all, seluruh. Apalagi yang saudara yang kedua, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Ini tidak perkara gampang. Ya, oke, baik. Dikatakan di sini persekutuan adalah milik Tuhan dan harus dibawa sebagai suatu tindakan perbaktian ke dalam perbedaan konferensi melalui jemaat di mana keanggotaan seseorang berada dalam keadaan yang tidak biasa, maka anggota jemaat harus berkonsultasi dengan para pimpinan konferensi mereka dalam peraturan jemaat ini. Jadi bukan dibuat-buat, ini peraturan jemaat 185. Baik, next. Jika jumlah unit pemberi persekutuan di jemaat dilaporkan istri dan anak-anak yang merupakan anggota jemaat, tetapi tidak berpenghasilan, harus dihitung dalam kelompok itu sebagai tambahan kepada keluarga. Bila yang bersangkutan dikenal setia dalam hal itu. Peraturan jemaat 115. Artinya begini, saudara. Terima kasih kepada Bapak Ibu. Saya lihat dalam gereja ini, saudara, ini kita harus transparan, saudara. Tidak ada yang tertutup. Ada beberapa dari keluarga yang anak-anaknya masih mengirimkan persekutuan. Mengapa, saudara? Memang itulah seharusnya. Bila mana anak-anak itu belum memindahkan keanggotaannya dari tempat ini, dia masih tetap anggota di sini. Maka persepuluhan bila mana dia sudah bekerja, yang paling terbaik harus dikirimkan di mana jemaat dia berada. Itu sudah diterangkan pimpinan kita. Tetapi bila mana dia sudah berpindah keanggotaannya, sudah dipindahkan keanggotaannya, saudara, walaupun siap, apalagi sudah berkeluarga, maka otomatis dia tidak selalu memberikan persekutuannya dari di mana berada. Mengapa? Karena keanggotaannya sudah berpindah di gereja di mana dia berada. Jadi terima kasih kepada Bapak Ibu yang anak-anak kita masih di sini keanggotaannya, ya. Belum tidak, mereka setia memberikan persekutuan mereka kepada kita. Mereka setia memberikan persembahan dan lain sebagainya. Terima kasih, semoga mereka diberkati oleh Tuhan. Amin. Jadi inilah maksudnya. Apalagi Anda dan saya yang keanggotaan jemaatnya adalah di jemaat ini. Baik, berikut. Baik, saudara kekasih, masih tetap di dalam apa? Peraturan jemaat ini. Ketua-ketua serta para pemimpin gereja sebagai para pendeta dan para pekerja konferensi diharapkan menunjukkan teladan yang baik dengan mengembalikan persekutuan. Ini pukulan, saudara. Jadi kalau ada dua-dua jemaat yang tidak mau memberikan persekutuannya dan persembahannya, saudara, tidak wajar dia dikatakan menjadi sebagai pemimpin. Saudara, ini keras, ya, peraturan jemaat yang mengatakan. Mengapa? Seorang pun tidak boleh terus menjadi pengurus jemaat atau pekerja konferensi jika tidak melakukan standar kepemimpinan. Saudara kasih, ini berat, saudara. Jadi tidak gampang saudara menjadi seorang pemimpin. Ya. Pada waktu saya ceritakan sedikit, saudara, maaf kalau ini agak lama. Mengapa saya katakan saudara memang waktu yang diberikan kepada saya sudah singkat. Begitu banyak kita punya acara. Begini dikatakan saudara. Mengapa ini harus? Karena itulah bukti
Tidak, saudara. Bagaimanapun kecilnya pendapatan Anda, berikan milik Tuhan. Apalagi saudara, lanjut. Terus kata-kata begitu, karena ini banyak selain sistem persekutuan ini bukan berasal dari Abraham, bukan dari Yakub, saudara. Apabila Israel akan segera diterapkan sebagai satu bangsa, undang-undang persekutuan ditemukan kembali dan penurutan kepada undang-undang itu merupakan syarat kemakmuran mereka di dalam buku Alfa dan Omega AEO jilid 2 139. Jadi saudara, kalau saudara membaca di dalam perjanjian lama, saudara, mereka itu sudah dari dulu itu dikatakan oleh Tuhan. Itu makanya di dalam bilangan yang tadi, saudara, di dalam bilangan yang sudah dibacakan oleh Pak Kira tadi, bilangan pasal 24 itu, mari kita supaya ini perlu kita pendekatan saudara, kepada saya, kepada kita semua. Bilangan bilangan 18 ayat 28. Saya baca saudara, sekali lagi dikatakan, secara demikian kamu pun harus mempersembahkan sebagai persembahan khusus kepada Tuhan, sebagai sebagian dari segala persembahan persekutuan yang kamu terima dari pihak orang Israel. Saudaraku yang kekasih, orang Lewi saja yang makan daripada perpuluhan, dia harus berikan juga kepada Tuhan. Itu makanya saudara, tidak menjadi ada kebebasan kalau pendeta tidak bayar perpuluhan. Bayar perpuluhan. Mengapa? Karena itu milik Tuhan. Baik, lanjut. Terus saja. Saudara terkasih, kita lihat di sini ada gambar. Mengapa mereka diberkati oleh Tuhan? Zaman bangsa Israel, mereka itu adalah penggembala. Mereka terberkati. Mereka pisahkan itu. Bahkan dikatakan, kalau Bapak Ibu baca di dalam firman Tuhan ini, setiap 10 daripada domba-dombanya pisahkan satu. Ya, pisahkan satu. Dan seterusnya. Oke, lanjut. Sistem persekutuan dan persembahan dimaksudkan untuk mengingatkan suatu kebenaran yang besar kepada pikiran mereka bahwa Allah adalah sumber berkat kepada makhluk-makhluknya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus sadari saudara, ini semua dari Tuhan. Coba saya tanya kepada saudara, berani tidak sekarang saya tanya kepada Bapak Ibu tahun ini, kalau Tuhan katakan tidak boleh kamu bernapas hanya 2 menit, sanggup tidak bernapas 2 menit, tidak ada udara di sini katakan. Saudara, kepadanya syukur manusia harus sampaikan atas segala pemberian yang baik dari kita. Apakah Bapak Ibu tidak berbahagia? Pernah saudara renungkan itu pada waktu kita tidur? Alhamdulillah terasa saudara sudah jam 5 pagi. Kita tidur nyenyak. Pernah Bapak Ibu sudah rasakan tidak bisa tidur? Coba tunjuk tangan. Berapa orang pernah rasakan susah tidur? Lama sekali waktu itu. Apakah Bapak Ibu dan saya tidak mensyukuri berkat Tuhan? Ya. Kalau demikian, apa yang kita buat kepada Tuhan? Coba kalau Tuhan katakan, Utagalu, 1 minggu ini kamu tidak bisa tidur 1 menit pun, tidak bisa tertidur. Aduh, saya tidak tahu bagaimana sekarang. Oke, next, terus. Karena Dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Jadi jangan lupa saudara, dokter yang bagaimana jagonya, wah saya kantong-kantong ini oksigen. Kapan saya perlu, saya pencet oksigen. Kalau Tuhan tidak kasih oksigen itu tidak bisa diterima. Karena dia itu sebagai suatu pengakuan bahwa segala sesuatu datang dari Dia. Tuhan memerintahkan agar sebagian dikembalikan kepada Dia, memberikan persembahan untuk membiayai berbaktian kepada. Saudara itu bukan gagal menyatakan. Ini tantangan kepada saya, tantangan kepada kita semua saudara. Tidak semua milik kita itu. Jadi kalau misalnya ada kata pencarian kita sudah, apakah kita itu berladang, apakah kita itu berjualan, apakah kita itu sebagai orang kantoran, apakah kita itu sebagai penyuluh? Jangan lupa, bukan
semua milik kita. Baik, berikut lanjut. Bagaimana memberi persembahan? Ini yang paling utama, saudara. Maaf, saya tidak menyinggung siapa-siapa, saudara. Ya, sebelum saya juga bendahara, saudara, ada bendahara yang lain, Sumatera bendahara dan yang lain, ya, di Sumatera. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ini kami bahas juga di dalam pertemuan kami di daerah. Seringkali saudara persembahan yang kita berikan diroboh, saudara tahu diroboh. Saudara yang kasih, Bapak Ibu yang kasih, ajak anak-anak kita memberikan yang terbaik. Kalau saudara menunggu si permen, magotak sahur, enggak dimaju nama, dan laku dia kan? Ada Rasul nggak di dokternya, dia menjawab nama bulu baju. Jangan pernah berikan yang tidak baik kepada Tuhan. Ingat itu Bapak Ibu. Kepada kita yang punya anak-anak, saya pernah punya anak-anak dari kecil, tetapi kami usahakan memberikan persembahan buat yang paling terbaik. Dan kedua, ajar kepada anak kita itu, jangan saudara kasih ini ada contoh, jangan begini saudara, tapi buatlah begini, cari yang paling terbagus. Saudara lihat pada waktu di zaman bangsa Israel, kalau ada cacat domba itu diterima tidak saudara? Tidak diterima. Saudara terkasih, saya berbicara, saya berbimbing kepada diri saya. Kalau saya buat seperti ini sudah kecil lagi, saya roboh lagi, kira-kira senang Tuhan enggak? Bukan karena soalnya capek saya begitu dengan jagoan-jagoannya sehingga. Tapi kira-kira bagaimana saudara? Sudah lusuh sekali, tapi diroboh lagi, saudara terkasih. Jika persekutuan merupakan tanda pengakuan iman bahwa Tuhan adalah pemilik, kita adalah pengelola, apa yang kita berikan? Jangan kita pikir, boleh melobi kalau sudah sisa dari perbelanjaan kita, baru sisihkan persekutuan. Persekutuan begitu saudara. Begitu Anda dapat, apakah itu Anda petani, apakah itu tukang beca, apakah itu penyuluh, begitu dapat saudara sisihkan yang terbaik. Itu yang benar. Jangan saudara pikir beratur maju pulang, sisa di pulang 5 nomor persekutuan dan doa persembahan. Jangan saudara kasih supaya kita semakin terberkati, Bapak. Ya, saya bukan katakan saya yang sudah sedia saudara, tetapi ini Bapak bayangkan aja, kan saya sudah katakan, kalau Tuhan katakan saya tidak kasih nafas buat kamu 1 kali tarik nafas, kira-kira tidak berbahagia tidak? Saya sudah katakan 5 menit atau seberapa jam pun kita susah tidur, aduh, saya mau diri saya wah dan rumah. Pernah kita pikirkan saudara, jangan kita saudara mau menada dari Tuhan itu, buka tangan tiba-tiba dua. Tapi kalau mau itu apa? Tutup. Kira-kira di mana berkata? Baik, berikut. Dan dikatakan saudara persembahan, jangan lupa tadi, bila mana Bapak itu sudah menyisihkan 1/10 dari penghasilan, persembahan kita harus dihasilkan saudara yang terbaik supaya Tuhan berkati. Kita kan mau diberkati anak-anak kita saudara. Kalau anak-anak kita sehat, kita merasa berbahagia saudara. Kami yang sudah tua di sini, selalu kami komunikasi dengan anak-anak kami. Bagaimana sehat kalian di sana sehat? Puji Tuhan. Kalau kita lihatkan mereka sehat, kita berkata, tapi kalau kita, aduh, ini Pak Hukum sekarang dari panas tinggi karena, aduh, kalau tidak bisa kita terbang langsung kita. Padahal kita tidak bisa buat apa. Seringkali saudara ada di banyak kita berdoa kepada Tuhan pada waktu kita kesusahan atau pada waktu kita dapat berkat. Ini jujur aja saudara. Kalau kita mulai anak sakit panas tinggi, coba mulai berdoa, masih dekat lagi berdoa, masih dekat. Tapi kalau kita sudah dapat berkat, tidak apa-apa itu. Bapak Ibu yang dikasih memang Tuhan kita luar biasa. Baik. Dan segala serahkan kepada mulia segala yang terbaik di antaranya. Haruslah kamu mempersembahkan seluruh persembahan itu kepada Tuhan sebagai bagian kudus daripada Bilangan 18 ayat 29. Maaf, Bapak Ibu
kalau saya berbicara tadi bukan menyakiti hati Bapak Ibu, tetapi saya untuk meluruskan yang terbaik. Maka untuk ini ke depan saudara terkasih, bukan saya katakan saudara, saya memaksakan saudara, oh harus anak saudara sebelum ini sekali perawat tidak saudara. Berapa yang diberikan oleh Tuhan berkatnya, walaupun sedikit itu, tetapi dengan senang hati Tuhan akan terima. Saudara pernah dengan itu mengenai kehidupan daripada janda yang dia bakal kasih satu peser, itu yang paling terbesar daripada uang 5.000. Lebih besar dari uang 100.000. Mengapa? Karena dia berikan dengan segala apa yang ada di dalam hidupnya, saudara. Jadi Bapak Ibu, kami percaya untuk sahabat-sahabat yang akan datang, Bapak Ibu akan pilih yang terbaik. Apa yang terbaik, saudara? Bukan soal besarnya, saudara. Sekarang bagaimana itu hati nurani saudara dan saya, saudara? Apakah saya saudara yang berikan kepada Tuhan kalau itu hanya 1.000 rupiah? Terserah saudara. Kalau memang itu adalah kesanggupan Anda, Tuhan tidak pernah menolakkan. Tetapi berikan yang terbaik. Apa yang terbaik, saudara? Tidak cacat. Ini dikatakan, saudara. Tidak cacat. Jadi untuk sahabat-sahabat yang akan datang, saudara terkasih, jangan dari ada uang yang kumpul. Asingkan jauh sebenarnya kepada tidak sama anak kita. Nanti kalau kasih persembahan namanya, guru saya, anak saya, buat jangan akan lipat 2 saja, masukkan di sana supaya diberkati mereka, supaya diberkati kita. Demikian juga persekutuan, asingkan dia bagi Tuhan. Tuhan, Odo pasal 2 kemarin. Jangan saudara lagi, bukan karena suatu besarnya. Kalau kalian itu kasih 10.000 persekutuan, saya bilang itu yang berkat Tuhan. Tuhan akan terima saudara. Jadi kalau saudara lihat, nanti mungkin si Tuhan dia kasih 1 juta, saya hanya 10.000. Tuhan tidak melihat itu, saudara. Baik, seterusnya. Saudara lihat bagaimana orang yang mengalami kesusahan, ya. Tetapi saudara lihat di antara daripada Yesus di sana tersandung oleh karena dosa saya, dosa saudara. Ini dilambangkan kita sedang berada di dalam dosa. Tetapi Yesus di sana, saudara, darah lihat itu dia disalibkan. Pernah kita renungkan itu apa ini? Baik, terus persekutuan milik Tuhan itu tidak tahu. Saudara akan kasih. Saya tidak mau mengatakan kepada kita, saudara, Matius 3 ayat 10 dan 11, tapi Bapak Ibu coba baca. Kalau Bapak Ibu tidak memberikan, apa Anda? Apa saya? Dikatakan Allah akan menetapkan bagi dirinya satu bagian yang telah ditetapkan dari waktu dan harta manusia, dan tidak seorang pun yang dapat tanpa berbuat salah menggunakan salah satu daripadanya untuk kepentingan diri. Jadi kamu karena kurang membeli gulamo atau membeli minyak goreng, gue bagi bapak 1-2 potong cucian, anot lagi. Nanti datang saya kata goreng si ngomongin. Enak pilihan kamu buat minyak goreng 1 kilo, 10.000 dibuat tuh. Ada bagi 10.000 di sini. Jangan pernah ganggu diri Tuhan supaya kita semakin terdekat. Baik, berikut. Allah ada pemilik yang sesungguhnya kadang-kadang mereka dia telah memberikan sinar matahari hujan. Segala sesuatu mereka miliki adalah ciptaan. Dia telah menangkap mereka sebagai penata layan segala harta ini. Siapa yang punya saudara? Rumah yang Anda tempati, Anda yang punya? Oh tidak, saudara. Kebun yang saudara miliki, Anda yang punya? Oh tidak. Itu hanya diberikan kepercayaan oleh Tuhan. Tuhan yang punya. Oke, berikut. Bekerja keras untuk menyenangkan hati Tuhan. Saudara lihat itu ada bekerja di lapangan, bekerja daripada apa? Membetuli belakang kaki daripada apa? Istri. Itu akan hidup dan mati, saudara. Kalau Tuhan tidak lindungi, pernah lihat apa dengan kata saudara yang tersengat istri? Pernah kan? Terjauh, saudara. Apalagi? Apapun juga yang kamu berbuatlah dengan semangat hatimu seperti itu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, apapun dia akan dikatakan saudara yang kamu berbuat dengan segenap hati.
Jangan saudara main kira-kira kepada Tuhan. Karena Tuhan pun tidak main kira kepada kita. Kalau dikatakan ada orang mati ular saudara bagi dua ayam, kira-kira mau kemana saya saudara? Mau kemana saudara? Dan ingat Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak akan lama lagi dengan saudara. Harta segala yang diberikan oleh Tuhan itu pengetahuan, segala sesuatu itu akan tidak berguna satu waktu. Itu harus kita ingat. Untuk itu, mari kita berjalan kepada Tuhan. Baik, next. Dikatakan di sini bawa seluruh persembahan Maliaki 3. Oke, lanjutkan terus. Silakan. Apalagi saudara, apa saja yang kita harus buat pertumbuhan? Ada ayam dan nama-nama udah siap dulu pokok. Itu apa yang diperlukan? Bukan. Harus diberikan saudara. Itu iman kita saudara. Ibu Samuel dia bertanya di sana. Begitu ya, Ibu Samuel. Dia kasih 10 kali dia udah tahu dia di mana. Baik. Apa lagi? Dikatakan saudara, hasil pertama atau hasil terakhir? Hasil pertama. Saudara tidak banyak begitu. Dan itu memang iman saudara, tidak gampang. Tidak gampang saudara. Jadi begini, pada waktu kami ada mengikuti seminar ini, ada mempunyai penghasilan. Awalnya begini saudara, ini saya ceritakan mungkin saudara sudah pernah dengar. Pada waktu dia berpenghasilan 5 juta saudara, tidak susah dia berikan 5 juta. Tetapi pada satu waktu dia ditawarkan kepada satu perusahaan yang besar, dia berpenghasilan saudara tahu 500 juta. Dia pikir 500 juta saya kasih bagaimana? Awalnya katanya dia mudah dengan pendeta. Pendeta, ini sudah naik katanya. Kalau sudah naik berapa? Kita kasih. Berikan 1/10 berapa? 1/10 dari situ. Mudah-mudahan saudara. Dia terus apa yang terjadi saudara? Pada waktu dia di situ, dia tidak setia membayar pertumbuhan. Diturunkan dia kembali kepada dia yang pertama. Dia datang kepada pendeta. Pak Pendeta, pada waktu saya bergaji sekian, saya tidak berikan sekian. Tetapi sekarang sudah diturunkan, saya mau berikan. Supaya apa maksudmu katanya? Oh, asal naik kamu bisa dapat gaji 500 juta. Oh, tidak begitu sudah. Jangan kita main-main dengan apa? Dengan apa yang kita. 10%. Lanjut, bersama mungkin sedikit lagi ya, tidak begitu banyak. Kan sudah. Apa dikatakan hasil pertama untuk Tuhan? Muliakan Tuhan dengan hartamu dengan hasil pertama. Ini yang paling terbaik, ya. Lanjut. Persepuluhan hasil pertama, kita memberikan kepada Allah lebih dahulu sebelum hal lain. Menjadi kaya miskin tidak mengubah alasan kita mengembalikan persepuluhan. Apa yang saya katakan tadi, saudara? Saya bukan bohong, saudara. Jadi tidak hanya dikatakan oleh Tuhan, kalau orang kaya baru memberikan persepuluhan, orang miskin tidak. Tidak, saudara, sama. Mau orang kaya, mau orang miskin, mau orang berpendidikan, mau pemulung, mau apa pekerjaannya, berikan milik Tuhan. Apalagi saudara, persepuluhan adalah ungkapan terima kasih kita kepada Allah yang telah menyediakan keperluan kita. Persepuluhan merupakan bagian Allah dari penghasilan kita. Persepuluhan mengingatkan kita bahwa Allah adalah Sang Pencipta. Ini sudah harus kita sadari. Kalau tidak diberikan oleh Tuhan, apakah saya bisa berdiri ini? Tapi ini memang iman sudah. Seperti yang saya katakan tadi, waktu 50.000 penghasilannya masih setia, sudah 500.000 sudah mulai pikir, apalagi sudah 100 juta. Habis itu setelah dia dikembalikan kepada semula, datang dia kepada pendeta, doakan saya supaya saya berpenghasilan 100 juta. Sudah terlambat. Banyak yang berikut. Terus masih ada. Rencanakan pengeluaran uang Anda. Mengapa tidak kadang-kadang saudara kita ambil persepuluhan itu menjadi pembelajaran? Ayo mari. Dan ini soal sekolah, kurang buat sekolah. 5 juta juga, harga tadi.
Saudara bertanya di dalam diri kita. Pernah kita lakukan itu? Kalau pernah, saudara, jangan ulang lagi. Itu bukan perkara yang baik. Apa nanti yang dikatakan oleh setan? Lama-lama setan katakan, Pak Galuh, Tuhan itu bukan miskin. Gak usah kembalikan itu yang kamu ambil itu sebagai uang sekolah anakmu, uang belanjamu, biarlah begitu nanti. Tetapi saudara yang berkasih, milik Tuhan kembalikan. Berilah kepada orang sakit, apalagi saudara, membelanjakan, menabung, memberi. Saudara, bukan kita punya semua. Kita harus mau memberi saudara. Saya tidak katakan apa yang diberikan saudara, masing-masing kita bertanya dengan diri kita. Kalau saya nanti katakan, udah baru pernah berikan begini. Tuhan yang beritahu saudara, apa yang saya berikan itu Tuhan beritahu. Dan kalau itu menurut saya tidak ada yang lain, saudaraku, Tuhan tahu juga. Baik, yang berikut. Lanjut. Habis. Belum kan? Selain persekutuan, apa yang dikatakan Tuhan kepada kita saudara? Menahan persembahan disamakan dengan menahan persekutuan dan disebut dengan perampokan. Mari 3:8. Gereja masih